Baik, dimulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Haji Kamarudin MSI selaku pengawas pembina SMA Negeri 2 Sumeneb, Bapak Edwin Suryadi SSMPD selaku narasumber dalam workshop kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul meskipun sebagian melaksanakan workshop tatap muka di sekolah. Dari 88 guru hanya 20 guru yang tatap muka di sekolah, sisanya online via YouTube yang sudah disiapkan oleh Pak Edwin. Terima kasih yang pertama kepada Bapak Pengawas atas kehadirannya. Kami mohon untuk membuka acara pada kesempatan ini, workshop Google Workspace for Education oleh Google Master Trainer oleh Pak Edwin ini, yang sudah lulus ya Pak di Google Master Trainer. Silakan Bapak Ibu yang lain ikut juga nanti tanya-tanya ke Pak Edwin gimana caranya biar jadi Google Master Trainer juga. Jadi ini untuk pengembangan di aplikasi-aplikasi di Google karena banyak sekali kan, tidak hanya Gmail atau YouTube. Itu kita tidak terasa menggunakan banyak aplikasi-aplikasi di Google. Salah satu yang kita sering pakai adalah Google Classroom selama PJJ atau PTM. Mungkin karena kita sudah sebagian PTM, di GCR juga bisa digunakan untuk tugas-tugas yang mungkin membutuhkan proyek waktu yang lama seperti proyek atau tugas-tugas lain bisa diupload di sana. Nah, di sana nanti akan dijelaskan oleh Pak Edwin gimana cara berkolaborasi antara siswa atau gurunya, gimana memanfaatkan fitur-fitur baru yang ada di Google Classroom. Sempat kemarin ada yang nanya, salah satu guru atau wali kelas, apa GCR-nya dihapus? Jangan, karena kita tidak tahu suatu waktu kita melaksanakan PJJ atau PTM kan kondisinya masih seperti ini. Jadi tetap kita GCR tetap standby kita laksanakan, kita pakai. Selain yang utama adalah tatap muka. Nah, untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Pengawas untuk membuka dan memberi sambutan dalam rangka workshop Google Workspace for Education ini. Kepada beliau disilahkan. Wah, ini kan langsung ya dijepit. Benih ke teman-teman yang di rumah juga ini kan suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum Bapak Edwin yang kami hormati, Wakasek Kurikulum Pak Firdausi dan Pak Edwin selaku Google Master Planner. Alhamdulillah pada kesempatan ini, sebelum kami membuka Google Workspace for Education ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Pertama, walaupun kita zona hijau untuk Kabupaten Sumeneb saja, kota itu mungkin baru minggu ini yang hijau. Sebelumnya tidak pernah hijau kota itu. Sebelumnya tidak pernah hijau. Lalu
Kalau ada, ya kan baru saja hijau. Lalu semua Kabupaten Sumeneb sekarang hijau. Terakhir yang hijau adalah kota, kemudian Dungke, dan mana lagi saya lupa. Karena antara Guluk-Guluk dengan Daso itu gantian, ya kan? Yang bertahan hijau, yang bertahan kuning lama itu kota pindah, kemudian Talango itu antara hijau dengan kuning. Ini kebetulan ya karena mungkin kita itu sudah sama-sama patuh terhadap protokol COVID-19 ini, ya kan. Tolong ini harus tetap dipertahankan. Pak, kalau sudah hijau nggak usah Pak Edwin Pak, nah, jangan, ya kan. Karena arus lalu lintas manusia di Indonesia itu begitu dinamisnya, sangat dinamis. Apalagi orang Madura. Sekarang ada di Sumeneb, sebentar lagi sudah ada di mana-mana. Karena sehingga muncul kata-kata muntak cengkal benih orang Madura, ya kan? Sehingga di YouTube atau di mana itu kan ada salah satu ulama yang berceramah, ya kan? COVID mendalimi orang, tapi di Madura COVID didalimi oleh orang Madura, ya kan? Karena di sini katanya Habib itu tidak ada yang pakai masker di sana, biasa di sana, ya kan? Nah, kita jangan mengikuti yang begitu. Kebetulan kita di sini Pak, di Sumeneb hijau. Ingat, kasihan dengan anak-anak yang di Jakarta itu Pak, di kota-kota besar di Surabaya. Sampai sekarang loh Pak, tidak pernah datang ke sekolahnya. Kita itu kan lumayan masih ada pendampingan anak-anak yang tidak tuntas, ya kan, disuruh masuk. Kemudian ada pembelajaran uji coba tatap muka terbatas kemarin. Di Jakarta, Surabaya masih baru akan memulai Jakarta itu pembelajaran uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Kasihan yang di sana, karena ini tidak hanya berlaku di Sumeneb, tapi berlaku secara umum. Walaupun di sini hijau, ya kan? Pusat beberapa waktu yang lalu Pak Menteri sudah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimanapun tetap kita harus patuh juga dengan pemerintah daerah. Kalau tim COVID pemerintah daerah yang ketuanya Pak Bupati tidak menyetujui terhadap pembelajaran tatap muka terbatas ini, walaupun mungkin di Jawa Timur sudah menyetujui karena kita SMA, ya kan, berkiblat kepada provinsi, tapi kabupaten tidak mengizinkan, ya, berarti kita tetap tidak boleh untuk melaksanakan itu. Sehingga keberadaan, ya kan, beberapa sistem pembelajaran tatap muka hukumnya wajib untuk diketahui sekarang oleh semua guru. Wajib. Jadi harus tahu ada perkembangan apa. Anak-anak tidak bosan. Jangan hanya pada satu sistem saja dengan menggunakan ini. Hanya menggunakan WA saja, ya kan? Hanya menggunakan sistem ini saja. Harus ada variasi. Nah, sekarang ini sudah akan memulai sesungguhnya, beberapa sekolah sudah banyak yang memulai dengan berbagai macam variasi-variasi dalam pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran online ini. Nah, kita sudah memulai ini dengan tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain pada sistem pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, saya selipkan begini. Mulai tahun pelajaran yang akan datang, pada saat saya mengikuti workshop beberapa waktu yang lalu, KTSP
sekolah semua provinsi, untuk provinsi Jawa Timur di semua sekolah sudah akan menggunakan sistem online EKTSP. Ini kan sudah didengungkan 2 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lalu kami kirim formatnya ke Pak Fir. Pak Fir juga dapat dari teman-teman di Jawa Timur. EKTSP, tidak perlu cetak macam-macam dan lain sebagainya. Setelah akan dilaksanakan, tidak siap. Terutama operator provinsi tidak siap, ya kan? Kan banyak yang menunggu itu, menunggu. Akhirnya cetak saja biasa, manual seperti dulu, minta tanda tangan ke provinsi. Oke, dicetak. Tahun kemarin itu tidak ada berita antara KTSP online dengan yang manual. Tapi beberapa sekolah karena tidak ada berita, tanya-tanya juga, ya kan, akhirnya tetap kemarin juga menggunakan KTSP manual. Pada saat saya mengikuti diklat kemarin, mulai tahun ini akan menggunakan EKTSP, tahun pelajaran baru yang akan datang. Tim teknis provinsi sudah di-deadline oleh Bu Eti selaku Kabid Pembinaan SMA, sudah harus siap. Nah, konsekuensinya pada kita, semua guru wajib mengupload pembelajarannya juga dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun pada tahun pelajaran itu. Kan nanti tahun pelajaran 21-22. Jadi dari sekarang dipersiapkan Bapak dan Ibu silabusnya. Ini nanti akan diupload juga. Kemudian ya pembelajaran itu RPP-nya. Ya. RPP tidak bisa dibuat kita tanpa mengetahui program tahunan dan program semester hari efektifnya, ya kan? Tidak bisa dibuat itu, Pak. Kalau kita tidak membuat program tahunan, program semester, hari efektif. Jadi tetap harus dibuat, paling tidak itu, sehingga mengetahui pelajaran dengan materi ini, ya kan? Mungkin dulu pelaksanaannya 4 jam pelajaran, sekarang mungkin jadi 3. Karena mungkin pada kalender itu sudah disesuaikan dengan sistem apa, tatap muka apa PJJ, silakan sesuaikan dengan PJJ. Oh PJJ Pak pakai ini ya kan. Tetap seperti yang kemarin itu. Ini harus siap-siap guru nanti. Sekolah KTSP-nya tidak bisa diverifikasi oleh kami pengawas apabila ada guru yang belum menyetor. Seperti itu, Pak. Kepala cabang nanti akan ada juga. Kepala cabang dinas tidak bisa menandatangani apabila tidak diverifikasi oleh pengawas. Provinsi, kepala bidang pembinaan SMA juga tidak bisa menandatangani, memverifikasi, menyetujui apabila belum dikirim oleh cabang. Jadi nanti ketahuan, Pak, mana yang merah. Kok mana kok Pak? Tidak. Ini kan pekerjaan kita yang sudah rutin. Kalau maksud kami begini, sekolah jangan sampai terkendala oleh administrasi Bapak dan Ibu sehingga KTSP-nya tidak ditandatangani oleh provinsi. Nanti ketahuan, Pak, ya kan? Pak Junid di provinsi yang menyampaikan mana pengawas yang belum, mana sekolah yang belum membuat KTSP. Kan sekarang tidak tahu, Pak, karena manual, ya kan? Sekolah yang penting kami tanda tangani, kemudian kepala cabang menandatangani,
dibawa sendiri ke provinsi ditandatangani. Secara umum tidak tahu. Sekolah juga tidak bisa, Pak Kepala Cabang itu tidak tahu mana sampai sekarang yang belum membuat KTSP. Tidak tahu. Apakah ada yang sudah kami tandatangani, sekolah binaan kami, saya tandatangani semua. Apakah ada yang dibawa ke provinsi? Apakah sudah kan tidak tahu, ini tidak bisa dilacak. Tapi dengan EKTSP yang sudah akan siap tahun yang akan datang, ya kan? Ini mohon Bapak dan Ibu dari sekarang sudah harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga terakhir Pak Amir, kaitannya dengan PKG, penilaian kinerja guru. Ya kan? Nah, kalau sudah administrasi Bapak dan Ibu lengkap tadi, insya Allah PKG-nya itu akan baik. Saya barusan melalui Pak Hermono ingin ketemu dengan tim PKG yang menilai Bapak dan Ibu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya terhadap kegiatan PKG ini. Saya tidak ingin guru di SMA 2 itu nilainya cukup. Tahun yang lalu ada pada saya semua itu nilainya, ya kan, semuanya baik. Ya baiknya memang ada yang minim, Pak. Berdasar pas-pasan, ya kan, ada di saya itu. Yang penting saya tidak tahu, karena nilai pas-pasan dengan nilai yang agak tinggi, yang penting baik sudah. Ya sudah baik nilainya. Terutama untuk guru ASN yang akan naik tingkat, ya kan. Jangan sampai cukup, ya kan? Jangan sampai tidak melampirkan PKG-nya, pasti ditolak, Bapak. Gus Ayeng, ya, kapan kenaikan tingkatnya? Oh, sudah, ya kan. Untuk tahun yang akan datang, ya kan, periode yang akan datang harus melampirkan, ya kan. Itu bukan untuk kenaikan tingkat, untuk penilaian kinerja kita, yang juga digunakan untuk kenaikan persyaratan kenaikan tingkat. Apa saja yang ada di bundle itu nanti silakan berhubungan dengan para tim PKG Bapak dan Ibu yang bersangkutan, ya kan. 1 tahun dilaksanakan 2 kali, formatif dan sumatif. Nah, ini enak sudah Bapak dan Ibu, karena administrasi Bapak dan Ibu sudah lengkap, sudah siap di awal pada saat akan mengupload ke EKTSP. Tinggal pelaksanaannya saja di lapangan. Saya yakin semua akan berjalan dengan lengkap kalau persiapan dari kita itu sudah lengkap. Kemudian sehubungan dengan kegiatan Google Workspace for Education ini, tolong ini untuk tidak hanya sekedar tahu saja, tapi betul-betul dilaksanakan. Kalau ini diartikan secara letterlux biasa gimana ini Pak Itim? Ruang kerja Google untuk pendidikan, ya. Ruang kerja Google untuk pendidikan. Mungkin seperti itu, Pak, ya kan? Nah, kita bekerja melalui Google ini, melalui ruangan ini. Ruang kerja kita sekarang itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui Google dengan berbagai macam sistem yang sudah Pak Edwin terima. Tolong untuk disebarkan, disampaikan pada teman-teman dan dilaksanakan sebagai variasi pembelajaran kita melalui pembelajaran jarak jauh. Karena begini Bapak, kalau sudah kita enak pembelajaran jarak jauh Pak, ya kan, itu enak memang Pak, enak jarak jauh Pak, pada kegiatan-kegiatan tertentu, iya kan. Mungkin hanya praktek, ada kegiatan ini ke sekolah, enak Pak.
tak mikirin nak kanak tedung dalam kelas ya kan, tak mangkel hati kita gara-gara begini ya kan. Mungkin kalau ada kendala baru anak itu dipanggil ya kan. Saya pernah mengikuti kegiatan dari BKD tahun 2017 atau 2018 yang menyampaikan itu. Kemarin juga menyampaikan di sini, kemarin ada yang ikut ke Pamekasan, yang satu orang yang ya ada tidak ada di sini bagian online. Ya bagian di rumah mungkin di online, di rumah. Bu itu menyampaikan begini, mungkinkah pembelajaran secara online dari kita mengajar tidak tatap muka? Itu sudah disampaikan tahun 2018. Ternyata tahun 2020 ya kan terbukti. Jadi kita itu cukup bekerja dari rumah, presensi dari rumah ya kan, dan lain sebagainya. Itu pernah didengungkan dengan ibu itu ya kan. Saya lupa namanya, dari BKD Provinsi. Ternyata sekarang ini betul kita laksanakan, dan sudah hampir seluruhnya kan sekarang 90% selama masa pandemi ini kita sudah melaksanakan pembelajaran online dengan anak-anak. Yang dulunya kita itu gaptek terhadap teknologi ini, dituntut mau tidak mau hukumnya wajib bisa. Hukumnya bisa. Untuk itulah kegiatan ini tetap harus terus dikembangkan dengan baik. Jangan menilai hijaunya di Kabupaten Sumeneb ya kan, karena ini terkait dengan kegiatan-kegiatan dengan daerah-daerah yang lain juga, terutama pembelajaran di masa pandemi ini. Akhirnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, workshop Google Workspace for Education kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semakin kepada Bapak Haji Kaden Kamarudin MSI selaku pengawas SMA Negeri Sumeneb. Terkait dengan IKTSP Bapak Ibu, tolong nanti disiapkan silabus dan RPP-nya Bapak Ibu di tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru. Kalau sekarang ngajar kelas 10 berarti siapkan yang kelas 11. Kalau ngajar kelas 11 sekarang berarti siapkan yang kelas 12. Yang 12 kelas 10. Insya Allah 98% guru ikut. Mungkin hanya 1-2 ada perubahan jam atau lain-lain, baru tidak ikut. Seperti itu. Makanya tolong siapkan. Nanti kalau sudah waktunya upload ke IKTSP Jawa Timur sudah siap. Begitu Bapak Ibu. Terus via, oh ya, saya ingat fitur Google Kalendernya yang Pak Edwin ini, tolong disampaikan itu Pak. Biar guru Google apa? Yang kalender fitur. Google Kalender kan biar nggak lupa. Kalau ada jam mengajar atau masuk kelas bisa ingat. Biar nggak lupa ingatan, biar masuk kelas. Nah, mohon sebelum pembukaan ini ditutup dan nanti dilanjutkan oleh Pak Edwin. Oh ya, karena ini masih offline ya Pak. Bisa mungkin di sini dilanjutkan oleh Pak Edwin secara offline atau bisa pakai HP nanti Pak, HP-nya masing-masing kan bisa. Sementara nanti dilanjutkan di YouTube-nya Pak Edwin, bisa lihat di sana, kan sudah dimonetize itu Pak. Bisa memperbanyak viewernya juga. Sudah lumayan Pak Edwin dapatnya itu. Nah, sebelum pembukaan ini ditutup, mohon kepada guru agama Pak Lukman. Kok dada-dada, kenapa Pak? Baca doa Pak.
Puji. Ada. Minta tolong ke Pak Haji Puji untuk mendoakan semoga acara ini berkah bagi kita semua. Dari saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan biar kelihatan di video. Masuk YouTube Pak. Kau letak masker. Satu. Pakai dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan acara kali ini membawa berokah, kebaikan untuk kita semua, terutama kepada anak didik kita yang akan menjadi generasi penerus kita di masa yang akan datang. Bihadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala kulli hayyin wa waqtin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna wa awladana wa talamidana wa asdiqana min ahlil ilmi wal khairi wal afah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassirna bi ziyarati Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah li'ada'i faridatil hajj wal umrah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.